Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kembali di channel Majelis Visual Studio. Seperti biasa, untuk beberapa menit ke depan saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Habi Hushi Habigam. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang bernama Yas dan istrinya Nandini yang mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Rahul. Rahul memiliki seorang adik tiri bernama Rohan yang terpaut usia cukup jauh dengannya. Oke lah, tanpa banyak bacrot di awal, dan inilah dia Habi Hushi Habigam. Film dibuka dengan memperlihatkan Rohan yang sedang bermain baseball dan berhasil membawa tim sekolahnya menjadi juara pada kejuaraan baseball antar sekolah. Kemudian singkat cerita, Rohan telah menyelesaikan ujian akhirnya dan ia pergi ke Hardwar untuk menemui neneknya. Namun neneknya pada saat itu sedang bersedih karena mengingat seseorang yang bernama Rahul. Dan pada saat malam hari, Rohan tidak sengaja mendengar percakapan neneknya yang sedang menangis dan berkata bahwa Rahul adalah anak adopsi. Dan karena Rohan sudah terlanjur mendengar percakapan itu, akhirnya sang nenek menceritakan kenapa Rahul meninggalkan rumah. Sang nenek menceritakan bahwa pada saat Rahul masih kecil, ia diadopsi oleh ayahnya Rohan. Dan pada usianya yang ke-8 tahun, Rahul mengetahui bahwa ia merupakan anak angkat. Namun Yas, ayahnya Rohan, tetap menganggap Rahul adalah anak pertamanya dan memutuskan untuk tidak membahas hal ini lagi. Kemudian scene mundur ke 10 tahun yang lalu, di mana pada saat itu mereka sedang merayakan Hari Diwali. Dan pada saat itu pula, Rahul tiba di rumahnya dan disambut oleh Nandini atau ibunya. Seluruh keluarga dan para kerabatnya berkumpul untuk merayakan hari itu. Sekarang Rahul mulai bekerja di perusahaan milik Yas atau ayahnya. Ayahnya memberitahu kepada Rahul tradisi keluarga mereka dan meminta kepada Rahul agar tidak mencoreng nama baik keluarga mereka. Ayahnya berkata bahwa semua orang bisa mendapatkan uang, namun tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Anjali. Ia sedang berbahagia karena India telah memenangkan pertandingan baseball. Anjali memberitahu kemenangan tersebut kepada semua orang. Dan pada saat ia menghampiri sepupunya atau anak dari Daijan yang merupakan pengasuh Rahul dan Rohan, Anjali malah mengganggu proses perjodohan sepupunya tersebut. Untungnya, perjodohan tersebut masih berakhir dengan kata sepakat. Keesokan harinya, Rahul dan Rohan datang untuk memberikan obat kepada Daijan. Dan di sana Rahul melihat Anjali yang sedang menari, dan karena Rahul merasa tertarik kepada Anjali, ia pun mengikutinya. Anjali saat itu sedang bersiap untuk membuka toko ayahnya. Dan pada saat Anjali melihat Rahul, ia menyambutnya karena menganggap Rahul merupakan calon pengantin sepupunya. Daijan se milne aaya tha. और ये हैं उनके बेटे? Dan di luar, Rohan bertemu dengan adiknya Anjali yang bernama Puja. Namun Puja dan kawan-kawannya malah menjahili Rohan. Kembali ke Anjali dan Rahul, mereka berbicara panjang lebar. Hingga Anjali merasa malu ketika ia tahu bahwa salah menyebut orang. Dimana pada saat ia melihat koran yang dibawa bibinya, Anjali melihat Rahul ada di koran tersebut yang mana ia merupakan anak dari Yas Raichan. Kemudian pada suatu malam, keluarga Raichan sedang merayakan hari ulang tahun Yas. Di sana Anjali menghadiri acara tersebut. Namun kehadirannya malah membuat pesta itu sedikit kacau karena Anjali tidak sengaja memecahkan vas bunga yang ada di sana. Dan keesokan harinya, Daijan membawa Anjali menemui Yas untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Setelah masalah itu selesai, ketika Anjali akan pergi, ia tak sengaja kembali memecahkan vas bunga yang ada di hadapannya. Rahul yang sedari tadi berada di belakang ayahnya mulai tertarik dengan Anjali. Di kemudian hari, Puja dan kawan-kawannya datang ke sekolah Rohan. Ia bermaksud untuk menjahilinya. Di depan gerbang sekolah, Puja langsung bertemu dengan Rohan. Tetapi di sana Rohanlah yang malah menjahili Puja bersama teman-temannya yang lebih banyak. Puja yang dihina karena statusnya berada di golongan bawah pun bersedih. Rohan yang melihat Puja bersedih pun menyuruh teman-temannya berhenti menghina Puja. Dan pada saat malam hari,
Rohan ditemani oleh Rahul mendatangi kediaman Pooja. Rahul menyuruh Rohan untuk meminta maaf, dan mereka pun akhirnya menjadi teman, begitu pula dengan Rahul dan Anjali. Singkat cerita, Rahul menyatakan perasaannya kepada Anjali dan sejak saat itu hubungan di antara mereka menjadi sangat dekat. Rahul juga memberitahu hal itu kepada ibunya. तेरी मेरी शक्लें बनाती है, लेकिन जब भी मैं उसके पास होता हूँ जाने मुझे क्या। पागल का नाम क्या है? Beberapa hari setelahnya, Rohan pergi untuk menuju sekolah asramanya. Ia diantar oleh Rahul. Hari pernikahan anak Daijan pun berlangsung di malam hari. Di sana Rahul datang dan bersenang-senang bersama orang-orang. Namun ketika akan pulang, Rahul bersedih karena ayahnya menjodohkan Rahul dengan seorang wanita yang bernama Naina. Dan dengan terpaksa, Rahul menerima perjodohan dengan Naina walaupun sebenarnya ia tak mencintainya. Ibunya dan Naina melihat raut wajah Rahul dan mereka mengetahui bahwa Rahul hanya terpaksa. Saat di luar, Naini menghampiri Rahul. Ia mengatakan bahwa Rahul harus mengikuti kata hatinya untuk mewujudkan cintanya. Rahul pun memberanikan diri untuk menghadap kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Anjali. Mendengar hal itu, ayah Rahul marah dan kecewa kepadanya. Ia menangis atas keputusan Rahul, dan dengan terpaksa, Rahul meminta maaf dan berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan oleh ayahnya. Namun Rahul telah menetapkan pilihannya. Ia mendatangi kediaman Anjali yang sedang berduka akibat kematian ayahnya. Rahul melangsungkan pernikahan dengan Anjali tanpa sepengetahuan orang tua. Dan setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Rahul dan Anjali datang menghadap Yas untuk meminta restunya. Sayangnya Rahul malah mendapatkan pengakuan bahwa Rahul bukanlah anak dari Yas. Mendengar hal itu, Rahul dan Anjali pergi meninggalkan rumah dengan rasa kecewa. Beberapa saat kemudian, Rahul mendatangi Rohan di asrama. Ia mengucapkan kata perpisahan kepada adiknya. Kembali ke masa sekarang, Rohan yang telah mengetahui semua yang telah terjadi pun datang menemui orang tuanya. Ia juga berjanji tanpa diketahui siapapun untuk membawa kembali kakaknya ke rumah ini. Kemudian Rohan segera mendatangi rumah Anjali. Di sana ia mendapatkan kabar bahwa sekarang Rahul dan Anjali berada di London. Singkat cerita, Rohan telah tiba di London. Di sana ia mencari informasi kakaknya dengan menggunakan sebuah website. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, ia berhasil mendapatkan alamat kediaman Rahul dan istrinya. Kemudian scene berpindah ke rumah Rahul. Di sana Rahul sudah mempunyai satu orang anak. Mereka tinggal bersama Daijan dan Pooja yang telah beranjak dewasa. Kemudian Rohan datang menemui Pooja saat berada di kampus. Pada awalnya Pooja tidak menyadari bahwa itu adalah Rohan. Namun setelah Rohan mengucapkan kata yang sering Pooja ucapkan sewaktu kecil, akhirnya ia sadar bahwa itu adalah Rohan. Kemudian Pooja pun menjelaskan keadaan keluarga Rahul dan Anjali. Rohan juga meminta bantuan Pooja untuk kembali menyatukan keluarganya. Dan dengan senang hati, Pooja pun menerima keinginan Rohan. Di rumah Rahul, Pooja meminta tolong kepada Rahul dan mengatakan bahwa kakak dari temannya sedang membutuhkan tempat tinggal. Rahul menolak permintaan Pooja. Namun Pooja bersikeras mempersilahkan Rohan untuk segera masuk ke rumah itu. सुनो कभी खुशी कभी गम. Di sana Rahul tidak sadar bahwa pria yang berada di hadapannya itu adalah Rohan. Rohan memperkenalkan dirinya dengan nama Yas. Dan mendengar nama itu, hati Rahul luluh dan mengizinkan Rohan untuk tinggal di rumah ini. Setelah tinggal beberapa hari di rumah Rahul, Rohan menemui Anjali sebelum hari Karva Chauth. Rohan membahas Sargi yang mana itu merupakan ritual yang diberikan oleh seorang mertua kepada menantu perempuannya. Anjali yang mendengar hal tersebut hanya bisa bersedih dan pergi meninggalkan Rohan. Rohan pun segera menghampiri Anjali kembali dan menyuruhnya untuk berbicara pada ibunya mengenai Sargi lewat telepon. Anjali yang tidak pernah mendapatkan Sargi dari mertuanya dan Nandini yang tidak pernah memberi Sargi pada menantunya berbicara lewat telepon tanpa mengenal satu sama lain. Suatu hari anak Rahul dan teman-temannya sedang melakukan latihan paduan suara. Dan ketika Rohan sedang bersama Daijan,
Rohan tidak sengaja mengucapkan kata DJ di hadapannya, di mana DJ merupakan panggilan Daejan dulu ketika masih mengasuh Rohan kecil. Ketika Rohan sedang memakai sepatu, Daejan menghampirinya dan membantu memakaikan sepatu. Dan karena Rohan tidak ingin merepotkan Daejan, ia memintanya untuk berhenti hingga Rohan kembali tak sengaja mengucapkan kata DJ. Di sana kecurigaan Daejan kepada Rohan pun akhirnya benar. Ternyata orang yang berada di rumahnya sejak lama merupakan Rohan anak Yas, orang yang pernah Daejan asuh sedari kecil. Anjali juga mendengar hal tersebut dan baru sadar bahwa itu adalah Rohan, adik Rahul. Rohan meminta Daejan dan Anjali untuk tetap merahasiakan identitasnya. Kemudian acara sekolah anak Rahul dimulai, dan ternyata para murid itu membawakan lagu kebangsaan India yang dipimpin oleh anak Rahul. Setelah selesai, Pooja menanyakan kepada Rahul mengapa ia tidak grogi saat tampil di depan. Anak itu pun menjawab bahwa seseorang mengatakan bahwa jika kau ingin mendapatkan sesuatu dan jika ingin selalu menang, maka ia harus mendengarkan kata hatinya. Anak itu pun menunjuk Rohan yang mengatakan hal itu. Dan di sana Rahul akhirnya sadar bahwa orang yang mengaku bernama Yas kepadanya adalah Rohan, adiknya yang sudah beranjak dewasa. Rahul dan Rohan pun berbicara secara pribadi di tepi danau. Di sana Rohan memohon kepada Rahul untuk pulang kembali ke rumah, tetapi Rahul menolaknya dan mengatakan bahwa di sini keluarganya baik-baik saja dan juga mengatakan bahwa sekarang ia sudah tidak memiliki tempat lagi di rumah itu. Rohan yang gagal membujuk kakaknya untuk pulang memiliki rencana baru. Ia menyuruh ayahnya untuk datang ke London. Rohan merencanakan pertemuan di suatu tempat perbelanjaan di mana Rahul, Anjali dan anaknya juga akan menuju ke tempat tersebut. Saat Nandini berjalan sendirian, ia seperti merasakan keberadaan anaknya di sana. Dan tak lama dari itu, Nandini pun akhirnya bertemu dengan Rahul. Rahul dan Nandini saling menangis karena rasa rindu. Rahul juga memberitahu ibunya bahwa sekarang ia sudah memiliki seorang anak dari Anjali. Ketika Rahul melihat ayahnya, ia pun pergi. Sedangkan Anjali menghampiri ayah Rahul secara diam-diam. Anjali hanya mengambil berkas-berkas milik Yas dan pergi menjauh tanpa memperlihatkan wajahnya. Tetapi Rohan menghentikan langkah Anjali dan memperlihatkan Anjali kepada ayahnya bahwa wanita ini merupakan menantunya. Setelah kejadian itu, ia sangat marah kepada Rohan karena telah berbohong mengenai tujuannya datang ke London. Di sisi lain, Anjali membujuk Rahul untuk pulang kembali ke India dan menghadapi masalah ini bersama-sama. Dan tak lama kemudian, nenek Rahul dan Rohan meninggal dunia. Ketika pelaksanaan kremasi akan dimulai, Rahul datang bersama keluarganya. Saat Yas duduk dan merenung, Nandini menghampirinya dan mengatakan bahwa Rahul dan Anjali besok akan pergi kembali ke London. Nandini menginginkan Yas untuk melarang Rahul dan keluarganya pergi ke London lagi. Namun Yas masih saja tetap mengikuti egonya. Dan mendengar hal itu, Nandini pun pergi dengan rasa kecewa. Saat Rahul akan pulang ke London, Rohan menagih janji Rahul untuk mendatangi rumahnya walaupun hanya mampir sebentar saja. Ketika Rahul dan Anjali sampai di rumah Yas, Rahul melihat ayahnya sedang menatap foto Rahul dan Rohan ketika masih kecil. Ayahnya juga mengatakan kepada Rahul bahwa sebenarnya ia sangat menyayanginya. Lalu ayahnya meminta maaf kepada Rahul dan Rohan karena telah memisahkan mereka berdua. Dan sekarang ia sudah merestui pernikahan Rahul dengan Anjali. Dan di akhir film, Rohan dan Pooja akhirnya juga menikah dan semoga mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Nah, itu dia alur cerita dari film Habi Hushi Habigam. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan untuk berkomentar di bawah video ini. Saya dari Majelis Visual undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.